Tidak ada yang perlu kita banggakan di dunia ini, Bapak Ibu. Harta habis binasa. Jabatan kedudukan pada dasarnya nanti ada kepensiun di dalamnya. Keluarga akan meninggalkan kita. Jasad juga nanti akan terpisah dengan ruh. Lalu apa yang menjadi kebanggaan kita? Apa yang membedakan kita dengan yang lain? Hanya satu, tingkat amal ibadah di depan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau dilihat sekarang ada orang membedakan jabatan dengan yang tidak punya jabatan, cuman duniawi saja. Kalaupun hari ini dia bangga dengan jabatan kedudukannya, silahkan. Tapi dia mesti harus juga bangga dengan amal ibadah yang akan nanti dibawa kepada Allah. Kita tidak dilarang Bapak Ibu jadi kaya, bahkan diperintahkan. Tapi jadikan kekayaan itu untuk lebih dekat kepada Allah. Bahkan kita disuruh menjadi seorang pemimpin. Baik itu pemimpin negara maupun pemimpin pribadinya. Yang nanti kelak diminta oleh Allah pertanggungjawaban. Dan jadikan jabatan yang diberikan hari ini menjadi salah satu jembatan untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tersanjung pada Rasul kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, sedang jamaah yang dimuliakan Allah. Yang hadir pada malam hari ini, kita berdoa, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan umur kita. Allah lindungi keluarga kita. Diistiqomahkan Allah iman kita sampai wafat nanti. Dijadikan kita anak menjadi anak yang soleh dan soleha. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini sedikit tema kaji kita berbicara tentang investasi untuk akhirat. Kalau berbicara tentang investasi, berarti bicara tentang tabungan, simpanan. Kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, investasi itu tabungan. Kalau investasi dunia, orang sudah berbondong-bondong. Orang berusaha betul bagaimana punya tabungan untuk dunia. Niatnya adalah untuk masa depan dia. Yang padahal masa depan itu belum pasti. Itu pun dikejar orang mati-matian. Makanya kadang banyak orang yang mencari nafkah rizki itu bukan hanya sekedar untuk dirinya, tapi untuk tabungannya. Masa depan anak-anaknya. Maka saya lihat orang yang bekerja itu, Bu. Allahu Akbar. Kadang ada bekerja tidak tahu waktu. Pergi pagi, dia pulang malam. Demi tabungan, demi keluarganya. Bagaimana supaya nanti dia tidak ada, anak-anaknya itu bisa punya masa depan yang cerah. Ada yang pergi pagi, pulang pagi. Bahkan ada yang pergi, nggak pulang-pulang. Udah 3 kali puasa, 3 kali lebaran, belum juga pulang. Oh iya, sudah hafal betul nampaknya. Entah kalau tahun ini pulang kita nggak tahu, kita tunggu saja. 3 tahun nggak pulang-pulang. Demi apa? Investasi dunia yang akan dijadikan sebagai masa depan. Bayangkan ada orang bersusah payah menabung untuk masa depannya yang kadang masa depan itu belum bisa jaminan kita bisa menjalaninya. Tapi ada investasi akhirat yang itu semua sudah pasti akan kita dapatkan dan kita jalanin. Tapi banyak orang nggak mau nabung. Pak, Bu, sekarang aja ibu kalau pulang sampai di rumah buka duit, buka dompet, buka lemari nggak ada duit, udah pening aja bawanya. Besok apalah yang mau dibeli lagi nih? Untuk beli makanan besok untuk ongkos itu aja udah pening. Kalau nggak ada tabungan, wah, itulah yang terkadang kunang-kunang aja. Bawaan dicoba cakap aja pun udah nggak enak aja bawanya.
Nengok orang pun mau numbuk aja bawahnya. Kenapa? Besok udah nggak ada lagi. Boro-boro untuk tabungannya, untuk beli rokok 1 batang malam ini aja udah nggak ada lagi. Udah pening aja bawahnya. Bayangkan yang model begitu saja kita udah pening. Bagaimana nanti kita di akhirat? Saat kita datang menghadap Allah, tidak ada satupun tabungan kita. Ada satu kisah mengawali ceramah ini. Ada seorang pengusaha permata. Dia usahanya adalah mencari permata di dasar lautan. Pekerjaannya itu aja. Akhirnya suatu hari meninggal pekerjanya tadi. Akhirnya dia sibuk mencari orang untuk menggantikan. Ketemu dengan seseorang yang belum pernah punya pengalaman apapun. Lalu dia bilang, "Wahai si Polan, mau nggak kerja dengan saya?" "Kerja apa?" "Mencari mutiara di dasar lautan." Kata dia, "Saya nggak pernah." "Nggak apa-apa, pengalaman nggak penting, yang penting kemauan." "Oke, kalau memang itu." "Baik. Sebelum kau berangkat, saya persiapkan dulu. Apa yang harus kubawa?" "Pertama, aku harus mempersiapkan oksigen buatmu supaya kau nanti masuk ke dalam aman. Karena oksigen itu cara kau bernapas di dalam laut itu." "Oke." "Yang kedua, aku lakukan kau berikan saja sirip untuk bagaimana bisa kau berenang gampang ke dalam." Kata dia, "Bagus." Kemudian yang ketiga, ku kasih kau karung untuk mengambil mutiara di dasar lautan itu. Dan ku kasih kau parang untuk mencongkel mutiara-mutiara itu, bisa kau masukkan ke dalam. Apa kata dia? "Sami'na wa ta'na." "Siap, aku jalanin." Akhirnya dibawa, Bu. Yang tidak berpengalaman tadi dibawalah ke lautan. Sampai di laut disuruhlah dia nyemplung ke dalam. Bawa oksigen, pakai sirip, pakai kacamata, lengkap semuanya. Bawa karung, bawa parang. Begitu nyemplung masuk ke dalam, pluk, ternyata dia karena seumur-umur belum pernah masuk ke situ. Bu, dia melihat di dalam itu banyak ikan-ikan yang cantik. Masya Allah. Saya pribadi kemarin diberikan kesempatan waktu saat wisata Rielah ke Banda Aceh, lalu nyebrang ke Sabang, lalu dari Sabang itu nyebrang ke Pulau Iboh, lalu kita disediakan kaca, lalu sediakan sirip, masuk ke situ. Melihat ikan seumur hidup saya baru pernah melihat ikan di lautan secara asli, cantiknya luar biasa. Batin di hati. Mungkin inilah yang disebut dengan kisah tadi itu. Bu, dia akhirnya bermain dengan ikan-ikan tuh. Asik bermain dengan ikan. Lupa tujuan dia utama mencari mutiara. Sudah siap bermain, makin ke dalam, ada karang, tumbuh karang yang cantik betul. Akhirnya dia kejar ikan tadi, kerumbu karang diambilin, dimasuki ke karungnya. Semua sudah penuh karungnya. Dengan apa? Dengan karang-karang tadi. Lupa dia. Lama-kelamaan dia baru sadar bunyi. Oksigen udah mulai tinggal habis. Astagfirullah. Aku masuk ke dalam ini kan mencari mutiara nih. Ditengok di karung, nggak ada satu mutiara pun. Yang banyak terumbu karang. Oh, akhirnya dia cari karang-karang untuk cari mutiara. Dapat baru 1 biji, Bu. Udah mulai habis oksigennya. Akhirnya dia takut mati di dalam, naik dia ke permukaan. Begitu naik karena buru-buru nyangkut karungnya, tumpah lagi. Akhirnya dia naik ke atas, tidak membawa satu apapun. Jangankan mutiara. Karang yang dia niat mau ditunjukkan tadi pun tak jadi dibawa. Ikan tak dapat. Terumbu karang habis. Mutiara tak dapat. Akhirnya begitu naik di permukaan, sudah bisa kita bayangkan betapa marahnya majikan. Kenapa? Karena dia tidak membawa hasil yang disuruh. Sementara oksigen habis terbuang sia-sia. Sementara peralatan-peralatan persiapan itu pun tidak ada yang bisa digunakan. Habis tidak ada muncul. Bayangkan betapa marahnya majikan itu. Saya cuma mau menggambarkan buat kita. Allah sudah begitu banyak memberikan kita kenikmatan di dunia ini. Allah berikan kita napas tanpa bayar. Allah berikan kita kehidupan dengan nyaman. Tapi begitu kita dilahirkan ke muka bumi ini, lupa tujuan utama kita dekat pada Allah. Mencari ridhonya Allah.
tapi kita bermain dengan indahnya dunia ini. Bermain dengan keluarga, bermain dengan harta, jabatan, kedudukan. Akhirnya begitu kita sudah mulai uzur tua, baru sadar kita mau mati. Amal ibadah tak ada. Jangankan terumbu karang, mutiara pun tak terbawa. Jangankan kita melaksanakan amalan dosa yang banyak. Begitu nanti kita wafat menghadap Allah, tak ada satu mutiara pun yang kita bawa. Bahkan dosa yang kita bawa, betapa murkanya Allah. Karena kita tidak bisa membawa satu investasi dunia untuk kehidupan kita di akhirat. Tidak ada yang kita bawa. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini ketuk iman kita. Tanyain, apa yang udah kita lakukan? Investasi apa yang sudah kita persiapkan untuk saat nanti Allah minta pertanggungjawaban. Allah udah banyak ngasih kita, Bu. Pak, Masya Allah. Nikmat Allah luar biasa. Bahkan kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kau mau menghitung nikmat yang kau berikan, kau tak sanggup. Saking banyaknya nikmat Allah. Tapi Allah nggak minta banyak. Allah nggak minta balasan dari apa yang diberikan. Kata Allah, kau balikin ya. Nanti uang yang kau kasih, kau balikin. Nanti harta yang kau titipkan, kau balikin. Enggak. Allah cuma minta satu dari kita. Apa kata Allah? La in syakartum la'azidanakum. Bersyukurlah. Apa yang kuberikan ini syukurilah. Bagaimana wujud syukur itu? Itulah investasi. Apa investasi yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Allah, dan itu kita yang akan menikmati hasilnya? Pertama adalah sedekatul jariyah. Sedekah yang terbaik. Bu, berapa banyak hari ini Allah titipkan harta. Tapi kadang kita nganggap harta ini karena jerih payah kita. Karena keringat kita. Kita nganggap usaha kita. Lalu kita bilang, mau sedekah pula, awak aja pun payah kok. Awak aja pun kurang kok. Masya Allah. Padahal Allah Bu titipkan, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kata Allah, keluarkan. Sebagian harta rizki yang kau titipkan itu, kata Allah. Keluarkan sebagian harta rizki yang kutitipkan. Berarti titipan Allah. Nggak ada kita nih yang punya pribadi karena usaha kita. Enggak. Maka Ibu tengok berapa banyak orang yang kerja mati-matian siang dan malam. Berusaha, nggak kaya-kaya. Kenapa? Nggak disertakan Allah dalam usahanya. Ada saya lihat Bu, belum lagi subuh udah berangkat kerja. Belum lagi subuh udah berangkat. Jualan. Masya Allah, sholat subuh lewat. Baliknya jam berapa? Setengah 12. Udah capek, sampai di rumah, plek, istirahat. Bangun nanti ba'da asar. Zuhur lewat, asar lewat. Udah mau maghrib, siap mandi, usaha lagi cari untuk dijual besok. Sampai nanti menjelang subuh, berangkat lagi. Itu aja usaha yang dilakukan. Tapi tak kaya-kaya juga. Ada orang Bu, nggak pala berat-berat kari kerja aja. Di rumah aja. Goyang-goyang kaki aja dia. Tapi datang aja rezeki itu. Karena dia memang tukang jahit. Jadi datang aja orang yang jahitin kan. Tak tahu kita. Namanya rezeki. Memang kita tak tahu di mana letak rezeki itu Bapak Ibu. Tapi rezeki itu tahu kita di mana berada. Percayalah. Nggak usah khawatir. Allah tidak akan tukar rezeki seseorang itu. Cuman perlu kita jemput. Kalau gitu Ustadz, mulai besok aku di rumah aja. Kalau rezeki kita akan kemana? Mati konyol kita. Lalu gimana Ustadz? Usaha. Rasulullah aja berusaha. Tapi jangan jadikan itu sebagai sarana kita lupa pada Allah. Usaha, cantumkan Allah dalam setiap usaha kita. Maka yang pertama, investasi yang terbaik yang kita lakukan adalah sedekah. Ustadz, kami nggak ada uang, kami mau disedekahkan. Mungkin memang Allah takdirkan rezeki kami sedikit. Bu, Allah tidak pernah meminta dari harta yang banyak dari yang kita sedekahkan. Tapi bagaimana kita memang betul mengeluarkan. Allah nggak bilang, Bu. Bahkan maaf, dari timbangan rezeki yang kita milikin, kalaupun sudah sampai haul dan nisabnya, berapa yang dikeluarkan? 2,5%. Berapa sih? Itu ada hak orang lain. Berarti Bapak Ibu, sedekah ini itu bukan kita yang bilang, Allah. Sahabat Rasulullah
Ada orang yang paling kaya, Bu. Namanya Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat Rasulullah paling kaya. Lalu Rasulullah pernah bilang, orang yang paling cepat nanti masuk ke dalam surga itu adalah orang miskin. Akhirnya dia nangis. Ya Rasulullah, aku ini uangku banyak, hartaku banyak. Berarti aku lama dong masuk ke dalam surga. Kecuali orang kaya yang bersedekah. Akhirnya Bu, dia bingung dengan kekayaan yang gak mau habis-habis. Mau dibuang-buang, kekasih orang gak juga habis. Akhirnya suatu hari musim paceklik. Di Madinah tuh hasil dari kebun kurma tuh akhirnya busuk. Semuanya busuk hasil kurma. Kata dia, ini kesempatan nih. Apa kesempatannya? Aku beli semua kurma yang busuk di Madinah nih. Supaya hartaku habis. Orang Madinah lucu, lalu dibilangnya, wahai Abdurrahman, untuk apa itu? Udahlah, kata dia, nggak apa-apa, aku beli semuanya. Supaya kalian nanti ada duit, dan duitku bisa berkurang. Bisa-bisa sedih habis. Aku mau pingin kayak kalian miskin juga. Bu, akhirnya dibelilah kurma-kurma busuk tadi, diletakkannya di gudangnya. Tapi memang begitulah cara Allah memberikan rizki kepada orang. Akhirnya semua kurma hasil Madinah yang busuk dia beli. Dia simpan. Tiba-tiba dapat berita dari negeri Yaman. Bahwasanya penduduk Yaman, dengan para penduduk Yaman yang kaya, punya penyakit. Diserang penyakit. Dan obat satu-satunya adalah kurma busuk. Akhirnya orang Yaman datang ke Madinah. Dia jumpain, cari kurma, nggak ada. Mana katanya kurma busuk? Nggak ada. Nah, udah habis. Mana? Dibeli sama Abdurrahman bin Auf. Akhirnya Bapak Ibu, didatangin beliau. Apa yang terjadi? Dia beli oleh penduduk Yaman. Akhirnya hartanya semakin numpuk. Kalau gitu Ustadz mau ku amalkan ini. Silakan. Cuman kayaknya bisa apa enggak? Itu yang bahaya nih. Ku beli semua Ustadz yang ada di Medan ini. Apa? Pokoknya apa aja ku beli semuanya. Dibeli semuanya, nggak ada yang beli. Wassalam dia. Itu tadi, karena kurang yakin. Padahal Allah mengatakan, innama amruhu idza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah punya kehendak, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Nih, Bapak Ibu. Kalau mau nanti dapat hasil yang terbaik, investasi akhirat itu adalah sedekah. Tapi jangan berpikiran sedekah itu mesti karena harus kaya. Enggak. Kalaulah ibu berpikiran punya duit dulu baru bersedekah, itu pemikiran orang yang licik. Kenapa? Kalaulah orang kaya bersedekah, hebat nggak itu? Enggak, biasa. Karena apa? Ada hartanya. Tapi kalau ada orang miskin sedekah, itulah luar biasa. Bahkan dalam satu pepatah dikatakan Allah mencintai orang kaya yang rajin sedekah. Tapi Allah jauh lebih mencintai orang miskin sedekah. Allah mencintai orang tua yang rajin ibadah. Nggak ada tinggal ibadahnya. Ngaji kemana-mana ikut, baca Quran taat. Tapi Allah jauh lebih mencintai anak-anak muda yang rajin ibadah. Kalau tua ibadah, hebat nggak kira-kira? Biasa aja. Orang tinggal setengah kalender lagi juga nggak ibadah, mau apa lagi coba? Dugem pula nenek itu di situ. Main tiktokan pula nenek itu. Sekali batuk lewat. Hebat dia ibadah? Enggak. Tapi ada anak muda. Duduk nih anak muda. Masya Allah. Berdakwah dengan gayanya. Ada yang dakwah dengan medianya. Ada yang dakwah dengan kecerdasannya. Allah jauh lebih mencintai. Bukan berarti yang nenek-nenek itu berarti aku Ustaz gak dicintai Allah, tenang. Kalaupun umpamanya gak belum dicintai Allah, paling tidak kan sebelah tetangga ada yang cintai. Paling tidak laki ibu masih cinta. Saya mau ceritakan ini, ternyata investasi yang terbaik untuk akhirat itu adalah sedekah. Sampai-sampai tahu gak Bapak Ibu?
Kalaulah orang yang sudah wafat itu, sudah meninggal itu, mereka bisa meminta satu kepada Allah, diizinkan untuk hidup walaupun tak lama, maka yang mereka lakukan adalah sedekah. Karena apa? Mereka tahu betapa besarnya nikmat Allah. Dia tahu betapa Allah membalas setiap apapun yang kita keluarkan. Kata Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Sekecil apapun amal ibadah yang kau lakukan, aku balas, kata Allah. Ibu nggak usah takut. Sekecil apapun. Tapi jangan lupa, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tapi perbuatan maksiat yang kita lakukan walaupun juga sebesar zarah, kita pertanggungjawabkan juga di depan Allah. Maka ibu bapak, jangan pernah takut. Jangan mesti harus dilihat orang kita mau sedekah. Jangan mesti harus dipuji dulu baru mau mengeluarkan harta. Karena apa? Karena Allah maha melihat. Ustaz, aku kan gak punya duit, gak punya harta. Memang susah. Apa yang ibu punya? Tenaga. Itu yang bisa kusedekahkan. Sedekahkan tenaga kita. Minimal. Kita ikut pengajian. Kalau ada yang kotor di masjid, kita ikut membantu. Kalau itu pun dah nggak kuat, minimal ibu sedekah senyuman. Maka mulai malam nih, kalau udah nggak berduit lagi, udah senyum-senyum aja. Nah, jadi yang senyum-senyum itu udah nggak jelas lagi duitnya itu nanti. Senyuman itu bagian daripada sedekah. Tapi senyum itu pun ada pula syaratnya. Bapak Ibu, saya mau sampaikan. Ini udah biasa kita lakuin. Tapi mungkin banyak yang lupa. Senyum itu ada syaratnya yang menjadikan sedekah. Pertama, senyum tahan minimal 5 detik. Nah, coba. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu harus senyum. Coba kalau nggak percaya, senyum deh 1 detik. Wah, tempeleng orang gitu. Laki pulang kita senyumi, bang. Kau cari pasal, aku tengok kau ya. Bu, minimal 5 detik. Kemudian yang kedua, senyum itu tarik ke belakang. Tariklah coba. Nah, itu baru senyum. Coba kalau sorong ke depan. Nah, itu manyun namanya. Yang ketiga, senyum itu ikhlas. Karena Allah. Janganlah pula karena paksaan. Beda tuh. Beda senyum yang ikhlas karena Allah. Atau beda dengan senyum yang dipaksa-paksa. Coba tengok orang yang baru nikah tuh. Waduh, Masya Allah. Senyumnya semeringih. Pokoknya senyumnya ceria gitu. Itu sampai jam 12. Jam 12 siang disuruh senyum fotoan. Udah capek kali sini. Bila perlu ada lem setan dilem gini senyum. Udah nggak ikhlas lagi senyumnya. Capek. Dan kelihatan. Senyum karena Allah. Nah, ikhlas karena Allah. Maka ini yang harus kita lakukan. Amal pertama, investasi pertama akhirat adalah sedekah. Yang kedua, investasi yang bisa kita lakukan adalah amal jariah. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Bapak Ibu membantu orang. Kelihatan nggak nampak di dunia ini. Tapi nanti di akhirat Allah tunjukkan kebaikan itu. Mungkin kita dari segi tidak bisa membantu segi ekonomi. Minimal memberikan nasihat yang terbaik buat mereka. Dan ini nanti menjadi salah satu investasi kita di akhirat. Ya Allah, dulu kami waktu hidup di dunia pernah dengerin ceramah ya Allah. Ini kami sedang ngumpul semua di surga. Tapi setelah kami lihat-lihat ya Allah, yang dulu yang ngasih ceramah tuh, kok nggak ada di surga nih? Siapa? Ustadz Irwanto ya Allah. Yang lain nggak ada. Tengok sana nggak ada. Bongkar sana nggak ada. Nggak ada di surga ini Ustadz Irwanto. Nggak ada. Bu, bayangkan. Padahal saya sudah memberikan ilmu, sudah memberikan kebaikan. Nggak juga. Dilihat di surga nggak ada. Ibu nggak usah khawatir. Mungkin saya masih berada di surga VIP. Jadi ya pede aja dulu. Soal nanti masuk urusan kedua kan gitu. Yang jelas insya Allah inilah menjadi amal kebaikan buat kita. Yang ketiga adalah apa? Investasi kita nanti di akhirat adalah anak-anak yang soleh dan soleha. Masya Allah Bapak Ibu. Tidak ada lagi kebaikan yang kita rasakan. Kecuali di saat kita sudah tidak ada.
doa anak itu sampai buat kita. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan, saat malaikat menyiksa seorang jenazah, lalu disiksa, tiba-tiba dia berhenti. Lalu sang jenazah bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti menyiksaku? Kata malaikat, aku malu ada anakmu di dunia yang sekarang sedang berdoa, bermunajat kepada Allah untuk ampunanmu. Bayangkan, investasi kita sudah enggak, kita udah hidup di dunia nih Bu. Kita udah enggak hidup lagi di dunia, tapi ngalir. Doa apa? Doa anak-anak yang soleh. Bagaimana kalau kita nanti di akhirat meninggalkan anak yang tidak bisa berdoa buat kita? Kadang maaf Bu, banyak orang yang menganggap bangga punya anak yang titelnya tinggi. Bangga dia punya anak yang sukses betul. Tapi begitu ditengoknya anak yang satu, yang paling kecil, cuman guru ngaji. Ya Allah. Kayaknya dibilang apa lah yang bisa aku banggakan dari kau nak. Ya Allah. Bu, mohon izin, saya pernah kejadian begitu. Ini kisah nyata nih. Saya dulu pernah KKN, tinggal dalam satu daerah. Namanya anak kuliah, biasalah, masih ada jiwa-jiwa muda. Yang punya induk Semang nih, punya putri 3 putrinya. Akhirnya kami tinggal di situ, diterima sama beliau, rumahnya besar. Beliau itu suaminya seorang aparat pemerintah lah. Lalu kami tinggal di situ. Seminggu pertama adalah rasa suka lah sama putri-putri beliau. Yang lain pun juga begitu. Karena ya alhamdulillah anak-anak beliau itu parasnya baik-baik dan cantik-cantik semuanya. Setelah kami selesai KKN, pulanglah. Akhirnya pulang ke kampung masing-masing, pulang ke daerah masing-masing. Dari itu kami tinggalkan. Berlangsung berapa tahun, saya tidak tahu berapa tahun yang lalu saya ketemu tuh. Diundanglah kami untuk ceramah di daerah itu. Tapi sebelum ceramah, saya masih pakaian biasa. Ketemu sama ibu ini, ya Allah, ini kalau nggak salah, ibu induk Semang kami dulu tuh begitu. Akhirnya saya tegur, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Siapa? Bu, saya. Nggak ingat. Enggak. Kami dulu KKN dulu tinggal rumah ibu. Dia pun pernah lupa atau gimana. Ingat nggak Bu? Si Polan. Bu, saya Irwanto. Astagfirullahaladzim. Iya, ingat. Yang dulu berapa orang datang kemari kan? Ada 13 orang kami dulu. Iya Bu, iya. Ya Allah, alhamdulillah. Ya. Ada acara apa? Nggak ada Bu, jalan-jalan aja. Mungkin besok menghadiri ada acara di sini. Saya udah bilang saya mau ceramah. Gimana kabar Bu, adik-adik? Alhamdulillah. Udah seneng lah semuanya. Oh alhamdulillah. Udah nikah loh semuanya. Oh iya Bu, alhamdulillah. Yang paling besar, kebetulan dapat polisi. Sekarang tugasnya di Kepri, Kepulauan Riau. Oh gitu Bu, alhamdulillah jabatan suaminya bagus. Alhamdulillah, ibu seneng banget Bu. Bangga betul ibu. Yang kedua, anak ibu si Polar disebutkan namanya. Punya suami dapat manajer perkebunan. Sekarang tinggal di Bajambi. Oh iya Bu, alhamdulillah. Cuman yang ketiga nih lah. Kenapa Bu? Dapat ustadz pula. La ilaha illallah. Mau tersinggung perasaan kita dalam hatiku, ibu jangan sepele. Ibu pikir ustadz sekarang kaleng-kaleng. Kata dia, yang ketiga inilah. Dapat ustadz pula. Saya batin nanti kalau ibu mati. Mungkin menantu ibu ustadz itulah yang sanggup doain ibu. Orang kadang Bu berpikiran begitu. Kalau cuma dapat yang guru ngaji. Dapat yang cuma MC waktu mau ceramah. Sepele betul orang. Ketua panitia kalau acara ceramah. Sepele padahal maaf. Oke lah dunia mungkin dia bisa kekurangan. Tapi nanti di akhirat, inilah investasi yang terbaik sebenarnya. Kenapa? Dia persiapkan dunianya untuk akhiratnya nanti. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jangan sampai kita nyesal. Nyesalnya di mana Ustadz? Saat kita menghadap Allah, nggak ada tabungan kita.
Habis tabungan kita nih. Cuman di dunia bisa kita nikmatin. Di akhiratnya rugi sekali. Maka minimal yang 3 ini, walaupun banyak investasi yang bisa kita lakukan, minimal yang 3 ini kita lakuin. Kalaupun harta tak ada lagi, ilmulah. Ustadz, ilmu apalah yang bisa kuajarkan Ustadz? Bu, saya mau sampaikan sama ibu, jangan ibu rugi nanti. Rugi di mana? Kalau ibu punya anak kecil, ibulah mestinya yang pertama, bapaklah yang mestinya pertama mengajari beliau surah Al-Fatihah itu. Kenapa? Saat nanti dia melaksanakan ibadah sholat, dia baca surah Al-Fatihah itu adalah investasi ibunya, ayahnya yang pernah mengajarkan kalimat itu, sehingga dia baca 5 kali dalam sehari semalam. 5 waktu sholat, berarti dikali 17 kali dia baca surah Al-Fatihah itu. Karena investasi ibu dan ayahnya. Ayahnya ngalir terus dapat fadilahnya. Maka lihat di surah At-Tin itu. Apa kata Allah? Bahwasanya falahum ajurun ghairu mamnun. Allah berikan kepadanya pahala yang enggak pernah putus-putus. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, minimal kalaupun harta kita ini berat, tidak ada yang mau disedekahin, paling tidak ilmulah yang bermanfaat kita ajarkan. Ingatkan orang. Bu, Pak, enggak berdosa kita ngingetin orang. Yuk ke masjid yuk. Begitu dia ke masjid, kita dapat pahala dari yang kita ajak tuh. Bagaimana kalau dia mengajak orang lain? Itulah namanya MLA, multi level amal. Ibu pernah dengar nggak MLM? Multi level marketing. Siapa yang paling senang di LML itu? Pasti upline. Orang pertama ngajak, ya kan? Begitu dia ajak 1, 2, 3, 4, dia ajak 4 orang ini. 4 orang ini ngajak orang lain. Maka dapatnya ujrohnya, dapat dunianya. Banyak tuh. Kenapa? Ini kawan ngajak lagi. Itu multi level marketing. Sekarang Bapak Ibu gampang lakukan multi level amal. Apa? Ajak orang lain. Tahu nggak Ibu siapa pahala yang terbesar di sini? Itu panitia. Si Adinda Rifat. Kenapa? Beliau ngundang saya ceramah di sini. Saya ajak ibu bapak semuanya. Akhirnya ibu bapak ikut beramal. Saya dapat 10 dari amalan. Padahal yang terbanyak itu 11 Adinda Rifat dapatnya. Kenapa? Dia cuma ngajak. Itulah pinternya beliau. Udah, aku kan Ustadz enggak pinter ceramah. Aku cari aja Ustadz yang pinter ceramah. Cakeplah Ustadz. 10 yang Ustaz ceramahkan, 10 ngajak, 10 ikut beramal ibadah. Aku udah 11 aku dapat. Bayangkan tuh. Apa enggak pinter otak beliau tuh? Ngakal-ngakalin Ustaz. Bukan, maksudnya beliau itu pinter cara-cara multi level amalnya. Jangan tersinggung Dinda. Artinya pahala yang terbanyak itu Adinda. Kenapa? Karena beliau bayangin berapa orang yang datang nih. Dengarin ceramah, ibu amalin. Beliau yang dapat pahalanya. Terbanyak. Saya aja masih 10, beliau 11. Kira-kira begitu. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, watawasobil haq. Saling mengingatkan dalam kebaikan. Watawasobis sabr. Udah kita ajak, tak mau orang, ya udahlah, tinggalkan. Insya Allah, Bapak Ibu, inilah sekelumit yang mungkin bisa kita amalkan. Nggak usah terlalu banyak. Dikit tapi diamalin, itu jauh lebih bermanfaat. Paling tidak mulai sekarang berazam kita, berniat untuk mencari investasi akhirat dengan cara titipan yang Allah berikan, kita keluarkan sebahagian. Mudah-mudahan bisa menjadi amal ibadah buat kita semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Sebelum kita tutup, ada yang mau sesi tanya jawab? Monggo silakan yang mau bertanya. Nampaknya udah paham semua. Saya tidak tahu liatin saya paham kah, heran kah, ngantuk kah. Saya yakin semua paham ya Bu ya. Ibu paham yang saya jelaskan? Bapak paham? Masya Allah. Saya aja pun belum paham.
Bapak Ibu jauh lebih paham daripada saya. Insya Allah ya. Jadi ini memang luar biasa. Saya senang nih ngaji nih. Walaupun tantangannya Adinda Rifat nih lama kali ngundang Ustadz nih. Tak datang-datang. Udah 3 kali player, 3 kali tak muncul-muncul. Maaf Dinda. Karena memang sekarang sedang dalam waktu kesibukan. Mohon doanya. Karena memang posisi besok ini bulan depan. Kita juga harus berangkat bawa jamaah umroh. Saya berangkat tanggal 7 bulan 8. Insya Allah. Saya doakan yang hadir ini akan berangkat umroh semuanya. Iya, insya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak usah takut. Bu. Ustadz, mana mungkin Ustadz orang aku cuma jual mie balap, nggak usah takut. Tukang bubur aja bisa naik haji kok Bu. Tukang bubur namanya Haji Sulam. 7 kali dia naik haji. Tapi sekarang tak nampak pun tidak lagi waktu kemana. Allahu a'lam bishawab. Jadi nggak usah takut ya. Nggak usah takut. Karena janji Allah betul gak itu Bu? Surah Yasin 82 amalin. Saya mau sampai ini Bu. Surah Yasin 82 amalin. Insya Allah bisa berangkat umroh. Kenapa? Karena Allah mengatakan kun fayakun. Kalau Allah mengatakan jadi, maka jadilah. Ustadz udah kuamalin belum berangkat. Surah Al-Hajj. Baca itu. Amalin. Belum juga Ustadz. Barulah. Baca surat tanah, surat cincin, surat rumah. Cocok kira-kira gadekan. Insya Allah berangkat. Saya yakin tuh berangkat tuh. Ustadz, surat cincin, surat tanah juga nggak ada Ustadz. Satu lagi Ibu. Kalau ada orang umroh Pak, datangin Pak. Minta doa. Ada orang haji datangin. Doain mereka. Datang kita doain. Bila perlu datangin dia, pegangi kopernya. Antar sampai Kuala Namu. Siapa tahu kedorong-kedorong masuk pesawat. Kita nggak tahu. Pegangi koper, kedorong. Akhirnya di pesawat. Masuk. Allahu a'lam bishawab. Ya. Baik Bapak Ibu. Nampaknya tidak ada lagi. Karena kita pun juga akan berangkat takziah lagi insya Allah. Doa terbaik buat Ustadz kita, guru kita, Al-Ustadz Haji Mukhlis Mubarak. Beliau sahabat saya, guru saya juga. Beliau di usia yang masih muda. Dipanggil oleh Allah. Insya Allah ini saja. Kita tutup doa. Kita berdoa kepada kita semuanya. Mari, tapi malam ini mari kita khususkan baca Fatihah buat almarhum Al-Ustadz Mukhlis Mubarak Dalimunte LC MSI Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbahuna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah abwaban ni'mah, abwabar rahmah, abwabat taufiq, abwabal hidayah. أبواب الصحة أبواب السلامة بخصوصا سلامة كلهم جماعة سلامة في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.